Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, percayalah Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita. Saat ini saya mengajak saudara-saudari dan ibu bapak memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Namun, sebelumnya kita berehat sejenak mengucap syukur atas kehendaknya dan kasihnya kepada kita. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Saat ini mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur atas berkat-Nya dan menyerahkan ibadah hari ini ke dalam pimpinan-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini, memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama. Satukan kami dalam satu pemikiran dan doa Tuhan untuk kami bisa fokus dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah nanti khotbah dapat menjadi pedoman untuk kami ke depannya. Ampuni segala dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita yakin Tuhan Yesus baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memuji Dia dengan pujian semua baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Indah Engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Mana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya Pendeta Sularso. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan.
menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa melalui media hari ini. Kita akan beribadah pagi ini melalui media ini meskipun saudara di rumah masing-masing tidak akan mengurangi ibadah kita. Ibadah pagi ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Firman Tuhan itu kami beri judul pentingnya fondasi iman orang percaya. Ya, pentingnya fondasi iman orang percaya. Nah, fondasi itu apa toh? Fondasi itu adalah suatu alat penyangga atau sesuatu penyangga yang dapat menyangga beban. Ya, artinya fondasi itu adalah sesuatu yang dapat menyangga beban ya di dalam bangunan, ya di dalam bangunan. Nah, semakin besar dan semakin tinggi bangunan itu, maka semakin besar dan kuat pula fondasi yang harus disiapkan. Nah, mengapa orang Kristen, orang percaya, ya, mengapa orang Kristen atau orang percaya perlu fondasi iman? Kalau kita katakan, mengapa orang percaya itu perlu fondasi iman? Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa masa-masa depan akan mengalami masa-masa yang sukar. Ya, ada dua kata, yaitu adanya masa yang sukar, ya, di dalam pasal yang 2 Timotius ayat 1, ya. Jadi masa depan, ya, masa depan dan sukar. Nah, 3 hal yang mewarnai masa sukar. Ya, perhatikan, ada 3 hal yang mewarnai masa sukar. Yang pertama, nanti dibaca di rumah, 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 itu menggambarkan kemerosotan, kebobrokan moral manusia. Hampir ada 20 macam di situ kalau Anda baca. Ya, kebobrokan, kemerosotan moral manusia. Sukar dibentuk, sukar dididik, sukar diajak kompromi dan segalanya. Jadi itulah yang pertama, yaitu kebobrokan moral manusia.
Yang kedua adalah di dalam pasal Matius 24:6-12 itu menggambarkan situasi alam strip dunia. Ya, situasi alam strip dunia digambarkan apa di situ? Adanya perang, kabar tentang perang, adanya gempa bumi, adanya bencana, adanya kelaparan di mana-mana. Dan saudara, ada juga pemurtatan manusia, adanya juga fitnah, dan seterusnya. Itulah keadaan dunia. Ya, alam atau dunia. Kalau tadi yang pertama adalah eh, masalah sifat keburukan manusia. Yang kedua adalah keadaan situasi alam atau dunia seperti dalam Matius 24:6-12 tadi. Yang ketiga adalah adanya sakit penyakit. Ya, adanya sakit penyakit bermacam-macam dalam Ulangan 7 ayat 15. Di situ banyak sakit penyakit dan Allah menjauhkannya dari sakit penyakit itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saat ini sakit penyakit yang sampai sekarang melanda manusia. Ya, sampai sekarang masih melanda manusia, yaitu COVID-19 yang belum dapat disembuhkan secara totalitas atau belum dapat diatasi secara totalitas. Nah, inilah tiga hal yang mewarnai masa-masa sukar. Dampak dari sakit penyakit tadi sekarang ini adalah adanya PHK, adanya kesulitan mencari ekonomi, adanya kesulitan beraktivitas, dan banyak hal. Inilah kesukaran-kesulitan yang dihadapi. Inilah perlunya kita ya memiliki fondasi iman yang kuat. Karena masa-masa sukar termasuk sekarang ini sangat-sangat berat. Nah, apa tiga fondasi iman itu? Apa tiga fondasi itu yang perlu kita perlukan? Yang pertama adalah fondasi mengimani janjinya. Mengapa tentang janji Tuhan? Janjinya itu murni. Ya, di dalam Mazmur 12 ayat 7, murni. Itu berarti suci, tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Janjinya itu teruji dalam kurun waktu, dalam dari abad ke abad, ya, dari waktu ke waktu, teruji. Artinya teruji itu benar. Janjinya tidak akan pernah diingkari. Ya, bahkan di dalam Kisah Rasul 13:34, aku akan mengenapi janji-janji itu. Jadi akan digenapilah janji-janji yang pernah dijanjikan Allah itu. Nah, contoh pengenapan janji kita ambil dua saja garis besarnya. Bagaimana janji Iskak terhadap Abraham? Kurun waktu 25 tahun, ya, baru Iskak itu lahir. Artinya apa? Pada waktu manusia menerima janji Allah, pada waktu manusia menerima janji keselamatan Allah, bukan serta-merta begitu saja tanpa berbuat apa-apa. Tapi manusia harus bertanggung jawab, bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan janji itu. Dengan apa? Dengan suatu ketaatan yang teruji. Meskipun dia harus mengalami jatuh bangun, Tuhan akan melindungi. Ya, iman yang kuat, dasar fondasi menghadapi masa-masa sukar. Janjinya sudah teruji dan janjinya pasti digenapi. Janji SK maupun janji lahirnya Yesus Kristus, satu janji besar yang sangat-sangat nyata. Tuhan mengenapinya. Yang kedua adalah, jadi kita sebagai orang percaya perlu mengimani bahwa bumi dan isinya adalah karya besar Allah. Nah, selain karya penciptaan bumi dan isinya, maka karya yang terbesar Allah adalah karya penyelamatan manusia dengan pengampunan dosanya yang dikerjakan, ya, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Di dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah fondasi iman
ya, yang mengimani kehidupan kita sebagai dasar fondasi itu yang kuat. Yang pertama adalah mengimani janjinya, yang kedua mengimani karyanya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mengimani otoritasnya. Otoritas itu sama dengan kuasanya. Di dalam Filipi 3:21 mengatakan bahwa kuasanya sanggup menaklukkan segala sesuatu atas dirinya. Ya, menangguhkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala perkara, segala persoalan yang tidak dapat diatasi, dilawan oleh manusia. Itulah otoritas Allah. Maka di dalam Alkitab dikatakan, apabila Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya, siapa yang dapat melawan kita? Banyak orang percaya itu jatuh, lemah, dan tidak berdaya karena mungkin Tuhan, otoritas Allah belum ada di dalam dirinya. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah 3 fondasi atau macam-macam fondasi iman yang perlu dikuatkan, dimiliki orang percaya, yaitu fondasi iman mengimani janjinya, mengimani karyanya, dan mengimani otoritasnya. Bagaimana dengan iman saudara? Adakah iman saudara lemah, kurang? Lebih-lebih menghadapi masa-masa sekarang ini. Jangan takut, ya. Mari kita jujur di hadapan Allah. Jangan lari. Mari kita minta kepada Allah. Seperti dikatakan dalam Lukas 17 ayat 5. Para rasul pun dia mengalami kurang iman. Dan akhirnya dia berkata, tambahkanlah iman kami. Maka dari itu Bapak dan Saudara, dalam menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang ini, masa-masa sulit seperti sekarang ini, mari kita tanamkan, kita kuatkan, kita bangun fondasi iman kita yang kuat, yaitu mengimani janjinya, mengimani karyanya, dan yang terakhir mengimani otoritasnya. Kalau Anda kurang iman, mintalah, tambahkanlah iman kami. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, memberi kesanggupan saudara untuk menghadapi masa-masa sulit yang sekarang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman ini. Kami berdoa kepadamu kiranya Engkau memberkati firman ini. Kami terus berdoa sebagai iman kami mendoakan kehidupan pemerintahan negara kami yang saat ini sedang berjuang bersama-sama mengatasi wabah corona yang melanda sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberi kuasa kepada orang-orang yang terkait di dalamnya, baik itu pemerintah, baik itu tim kesehatan yang berjuang, tim keamanan, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati supaya semuanya ini bersatu padu menyatu dapat memenangkan wabah ini. Bapak, terima kasih, berkati kami, berkati firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan biarlah ini menjadi pedoman di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat ini juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya kepada kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita akhiri firman Tuhan dan ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, inilah firman yang kami sampaikan. Berkati firman ini bagi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan mendoakan berkat bagi seluruh jemaat saat ini yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau menjauhkan dari sekalian sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dia memberikan kekuatan iman di dalam menghadapi tantangan hidup hari lepas hari. Kami menyerahkan keperluan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati berlimpah-limpah. Cukupkanlah keperluan hidupnya hari lepas hari. Bapa, terima kasih karena kami hanya percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami dapat lakukan karena Engkaulah yang punya otoritas di dalam dunia ini, termasuk otoritas kepada diri kami masing-masing. Sekali lagi kami mendoakan berkat bagi ibu bapak saudara yang ada di rumah. Kiranya Engkau senantiasa dijauhkan dari sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dicukupkan berkatnya setiap hari, setiap saat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengakhiri doa berkat dan penutup ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup